Dalam Islam, ketika seseorang meninggal, ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa di dunia. Segala amal perbuatan terhenti kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Ketika di alam kubur, roh manusia mulai menyadari nasib akhiratnya. Orang yang beriman akan melihat tempat yang damai sebagai balasan atas amal baiknya. Sementara orang yang ingkar akan merasakan penyesalan yang mendalam karena kesempatan di dunia sudah terlewat. Banyak roh berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amalnya. Namun kesempatan itu sudah tertutup. Inilah alasan mengapa Islam menekankan pentingnya mempersiapkan bekal amal sejak masih hidup. Karena setelah kematian, hanya amal dan rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dalam Islam, menghargai waktu sangat ditekankan karena waktu dianggap sebagai salah satu nikmat terbesar dari Allah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Berikut adalah cara menghargai waktu dalam Islam. 1. Memanfaatkan waktu untuk beribadah. Islam menekankan pentingnya menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah, seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Allah menciptakan manusia untuk beribadah, sehingga memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepadanya adalah yang paling utama. 2. Menjaga kedisiplinan dalam waktu sholat. Sholat memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan, dan menjaga agar kita sholat tepat waktu adalah bentuk penghargaan terhadap waktu, serta ketaatan kepada Allah. 3. Membagi waktu dengan bijak. Rasulullah SAW mencontohkan untuk membagi waktu antara ibadah, pekerjaan, keluarga, dan istirahat. Dalam Islam, hari Kamis memiliki beberapa keistimewaan yang berkaitan dengan ibadah, amalan, dan sejarah. Berikut beberapa di antaranya. 1. Hari puasa sunnah. Puasa pada hari Kamis adalah sunnah yang dianjurkan. Rasulullah SAW sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Amal-amal diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalku diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa." HR Tirmidzi. 2. Hari diserahkannya amalan. Pada hari Kamis, amalan manusia diangkat dan diperlihatkan kepada Allah. Karena itu, banyak yang memperbanyak ibadah dan amal saleh pada hari ini, agar amal mereka diangkat dalam keadaan terbaik. 3. Momen pembebasan kesalahan dan dosa. Pada hari Kamis, kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah lebih terbuka. Dalam Islam, konsep mahkota cahaya bagi orang tua di akhirat sering dikaitkan dengan anak-anak yang saleh dan berbakti. Salah satu hadis yang sering dirujuk dalam konteks ini menyatakan bahwa orang tua yang mendidik anak-anak mereka dengan baik dalam agama, terutama yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka, akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota dari cahaya, yang cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya akan diberikan pakaian yang tidak ada bandingannya di dunia ini." HR Ahmad, Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua yang berhasil mendidik anaknya untuk mencintai, membaca, khusus berupa mahkota cahaya di akhirat. Dalam Islam, membuka aurat dianggap melanggar perintah syariat, dan ada beberapa dampak negatif yang mungkin muncul dari tindakan ini, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun psikologis. 1. Dampak spiritual. Membuka aurat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah SWT yang dapat menurunkan pahala dan mendekatkan seseorang kepada dosa. Ini dapat memengaruhi hubungan seseorang dengan Tuhan dan menurunkan ketakwaan. 2. Dampak sosial. Membuka aurat di masyarakat yang mayoritas Muslim bisa menimbulkan pandangan negatif atau kecaman. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan sosial atau memengaruhi citra seseorang dalam komunitasnya. 3. Dampak psikologis. Ketika seseorang melanggar aturan agama yang ia yakini, ini bisa menyebabkan perasaan bersalah, malu, atau penyesalan. Membuka aurat dapat memicu perhatian yang tidak diinginkan. Dalam Islam, ada 3 perintah utama yang menganjurkan wanita untuk sholat di rumah. Pertama, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menegaskan bahwa sholat wanita di rumah lebih utama daripada di masjid. Dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan
bahwa sholat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjid. Kedua, menjaga privasi dan aurat. Rumah memberikan tempat yang lebih aman bagi wanita untuk melaksanakan ibadat dengan khusyuk, tanpa harus khawatir tentang lingkungan luar yang mungkin lebih terbuka. Ketiga, ada kemudahan yang diberikan kepada wanita, terutama yang memiliki tanggung jawab di rumah seperti mengurus keluarga. Islam memperhatikan kondisi ini dan memberikan keringanan agar mereka tetap bisa mendapatkan pahala sholat secara maksimal dari rumah. Namun, bukan berarti wanita dilarang sholat di masjid. Hal tersebut tetap diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam Islam, perasaan bahwa waktu terasa semakin singkat sering dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman akhirat atau kiamat. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya tentang fenomena ini dalam berbagai hadis. Salah satu hadis yang relevan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti seminggu, seminggu terasa seperti sehari, sehari terasa seperti sejam, dan sejam terasa seperti api yang menyala. Fenomena ini bukan hanya sekadar perubahan dalam persepsi manusia, tetapi juga mencerminkan bahwa manusia semakin sibuk dengan urusan dunia, sehingga waktu terasa tidak mencukupi. Banyak ulama mengaitkan fenomena ini dengan 1. Kesibukan duniawi. Semakin banyak manusia sibuk dengan urusan dunia seperti pekerjaan, harta, dan teknologi. Dalam Islam, bertaubat adalah langkah penting bagi seorang Muslim untuk kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Namun tidak cukup hanya berhenti pada taubat saja. Taubat harus disertai dengan tindakan-tindakan lain yang menunjukkan kesungguhan dan perubahan nyata dalam hidup. Berikut adalah beberapa elemen penting yang melengkapi taubat dalam Islam. 1. Niat yang tulus ikhlas. Taubat harus dilakukan dengan niat yang murni hanya karena Allah. 2. Penyesalan yang mendalam. Orang yang bertaubat harus benar-benar menyesali perbuatannya. 3. Berhenti dari perbuatan dosa. Seseorang tidak bisa dianggap bertaubat jika masih terus melakukan dosa yang sama. 4. Bertekad untuk tidak mengulangi. Seseorang harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan itu di masa depan. 5. Memperbaiki diri dan amal. Taubat yang tulus seringkali diikuti dengan tindakan memperbaiki diri. Dalam Islam, Padang Mahsyar adalah tempat di mana manusia akan dihisab, dihitung amal perbuatannya, dan diadili. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi di Padang Mahsyar menurut keyakinan Islam. 1. Kebangkitan dari alam kubur. Setelah tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat akan dibangkitkan. 2. Penantian yang panjang di Padang Mahsyar. Manusia akan menunggu lama dalam keadaan terik matahari sangat dekat, sehingga menyebabkan kesulitan luar biasa. 3. Amalan ditimbang. Semua amal perbuatan manusia selama di dunia akan diperlihatkan dan ditimbang menggunakan timbangan. Amal mizan. Tempat pembagian catatan amal. Setiap manusia akan menerima catatan amal mereka. 5. Syafaat. Pada hari tersebut, Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Dalam Islam, 3 penghalang utama yang bisa menghalangi seseorang masuk surga menurut ajaran Islam antara lain. 1. Syirik menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, seperti berhala, manusia, atau benda. 2. Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada mereka, seperti berkata kasar atau tidak menghormati, dianggap sebagai dosa besar yang bisa menghalangi seseorang dari surga. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. At-Tirmidzi. 3. Dosa-dosa besar tanpa taubat. Melakukan dosa besar seperti zina, membunuh, meminum alkohol, dan mencuri tanpa bertaubat bisa menjadi penghalang masuk surga. Untuk mendapatkan surga, penting untuk menjauhi dosa-dosa ini, beriman dengan benar, dan selalu bertaubat atas kesalahan.